Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Sumur Angker. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpuring angkala karena marti siwi. Aku, Bram, dan Rifki adalah seorang sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama, bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami, sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Waktu SMA si Rifki pernah juara matematika di tingkat provinsi dan Bram menjuarai karate di tingkat nasional. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun, tidak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali kuajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo lu nikah? Lu itu udah tua. Ayolah, jangan banyak pilih-pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tidak mau menikah, tapi sampai saat ini aku masih belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuannya tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa, biasanya aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik. Sebab mau gimana pun sifat seseorang tidak dapat bisa diubah. Karena itu adalah bawaan alamiahnya. Maka daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik memilih dengan hati-hati. Di hari Minggu pertengahan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Ya, seperti biasanya, aku selalu datang seorang diri, sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh temannya yang juga sudah berkeluarga. Bejo, sini gabung ambil kursi. Bram memanggilku. Aku di sini aja, Bram, jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku duduk sendirian di samping mejaku. Ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka membicarakan soal jodoh. Aku menguping obrolan mereka. Di Panjandungan, ampuh gak? Tanya salah satu dari mereka pada kawannya. Ampuh, temanku kemarin mandi di sumur itu dan langsung mendapatkan jodoh. Cantik gak jodohnya? Beuh, cantik banget coy. Penyandungan di mana itu? Ku geserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. Datang saja ke sana. Sumur Penyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa, kata salah seorang dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makanannya,
Aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur Panyandungan itu dalam otakku. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. Bejo? Tiba-tiba ada seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Kamu Rin? Dia Rini, cewek yang sudah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, tidak lebih. Kok kamu gak bilang kalau mau datang ke pernikahannya Rizka? Kalau tahu kamu datang, aku nebeng aja sama kamu. Rini langsung menerocos membuatku gelagapan. Oh, aku juga gak tahu kalau kamu datang juga Rin. Jawabku sekenanya. Rini mengangguk-ngangguk lalu menyendok makanannya. Rin, kamu mau antar aku gak? Kemana? Ke sumur Panyandungan. Wah, tempat wisata ya? Ayo. Rini kegirangan. Dari dulu dia memang pingin diajak jalan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih. Tapi tujuanku beda Rin. Aku mau nyari jodoh di sana. Hah? Nyari jodoh? Sejak kapan kamu percaya tahayul kayak gitu, Jo? Nyoba aja Rin, siapa tahu manjur. Ujarku. Rini pun terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Besok ya? Kok mendadak banget sih, Jo? Ini darurat soalnya Rin. Aku pengen cepet nikah. Rini seperti sedang mempertimbangkan ajakanku. Ya udah, jemput aja besok di rumah ya, kata Rini singkat. Aku tahu dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng nih. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin aja Jo, kawin. Hus, kamu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, aku menjemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur Panyandungan itu di internet. Dan aku yakin bahwa aku tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan naik mobil angkot menuju lokasi sumur Panyandungan. Kami berdua tiba di sebuah perkampungan. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk di sana tentang keberadaan sumur Panyandungan. Katanya kalau aku mau ke sana harus izin terlebih dahulu pada kuncennya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah satu warga menuju rumah Abah Maman. Ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyambut kedatangan kami dengan baik. Makanan ringan disuguhkan. Kami juga dibuatkan teh hangat oleh istrinya Abah Maman. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah, kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk meminta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada yang gagal juga. Tergantung nasibnya masing-masing. Aku mengangguk-ngangguk sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bah? Nanti jam 1 malam, Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana. Sekalian nanti kita sesajenan ya. Aku bergadang sampai jam 1 malam. Sementara Rini sudah tidur dengan nyenyak. Sengaja tidak kubangunkan. Kasihan Rini. Pas
pasti capek biar aku dan Abah Maman yang pergi ke sumur Panyandungan. Jam 1 malam kami berangkat ke sumur Panyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu di sepanjang jalan menuju sumur. Kami hanya menggunakan senter sebagai penerang jalan. Ada hal mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur Panyandungan ini. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh buka baju. Abah Maman duduk bersila di belakangku sambil berkomat kamit membaca mantra. Tidak lama kemudian, dari kejauhan kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi. Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Lalu siapakah dia? "Bah, ada cewek tuh," kataku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sangat hikmat membaca mantra. Semakin lama ku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Lalu aku menunduk. Mulut kuduku merinding. Lalu dari genangan air sumur, kulihat 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Namun saat menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun di sana kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan sekarang malah semakin dekat denganku. Dia berdiri di seberang sumur, memperhatikanku dengan tatapannya yang datar. "Bah, itu siapa, Bah?" tanyaku lagi, tapi Abah Maman tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. "Bejo, Bejo, ngapain kamu di sini? Pulang, Nak." Sayup-sayupku dengar suara wanita yang memanggil namaku. Aku sangat kenal suara itu. Ya, tidak salah lagi. Suara itu adalah suara almarhumah ibuku. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibu. Padahal ibuku sudah lama meninggal 5 tahun yang lalu. Kulihat Abah Maman membuka matanya. Ia mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Kemudian Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar dengan jelas percakapan mereka. Yang kulihat Abah Maman mengangguk-ngangguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tidak lama kemudian, Abah Maman berdiri lalu dia menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius itu, dan ajaibnya dia sudah menghilang entah kemana. "Bah, wanita tadi siapa, Bah?" "Dia Nyai penunggu sumur ini," jawab Abah Maman sambil mengguyurkan air ke tubuhku. Aku menggigil. Air sumur Panyandungan terasa sangat dingin. "Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan dong, Bah?" tanyaku, gigiku gemerletukan saking dinginnya. "Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur Panyandungan." Abah Maman kembali menggujurkan air ke tubuhku. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kuusap airnya membasahi wajahku. "Bah, tadi ada suara almarhum ibuku, Bah. Ada apa ya?" "Di sini banyak dedemit. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai terpengaruh sama suara apapun, termasuk yang menyerupai suara ibumu." "Oh, begitu ya, Bah," kataku sambil mendongak ke langit. Di atas sana bulan mengembang tenang memancarkan cahaya yang menyinari sumur Panyandungan.
Iya Bejo. Sekali lagi Abah Maman mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, membuatku semakin menggigil kedinginan. Bah, setelah ini apalagi prosesnya? Kamu harus berendam di sumur ini Berapa lama, Bah? sampai jam 5 pagi. Hah? Yang benar, Bah? Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berendam di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur Panyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal. Jelas Abah Maman. Tampaknya dia sudah menyelesaikan guyuran terakhirnya. Bah, baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku di sini kan? Oh, tidak. Abah mau pulang. Pagi nanti Abah kesini lagi. Wah, yang benar saja, Bah. Aku takut kalau harus sendirian di sini. Kamu lebih takut sendirian di sumur ini apa jadi bujang lapuk seumur hidup? Tapi, Bah, Sudah, ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di dalam sumur ini, kamu pasti segera mendapat jodoh. aku menunduk. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku tahu kalau sumur ini angker dan aku akan berendam sendirian di sini. Tapi tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Ku peluk tubuhku sendiri yang menggigil kedinginan. Saat ini aku hanya mengenakan celana kolor yang sudah basah kuyup. Iya, nanti Abah tinggalin satu senter di sini ya. Tidak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Ternyata kedalaman sumur Panyandungan hanyalah sedadaku. Agar bisa bernafas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman menggantung senter pada dahan pohon kopi di dekat sumur. Ya sudah, Abah pergi dulu ya. Nanti pagi Abah balik lagi ke sini. Iya, Bah. Aku ditinggalkan seorang diri di sumur ini. Abah Maman tidak memberikan mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar tidak keluar dari dalam sumur. Aku mencoba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo. Tiba-tiba terdengar lirih suara seorang wanita di hadapanku. Saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga berendam di dalam sumur. Dia menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. Bejo, tolong aku. Tolong, kenapa? Di belakangmu, Bejo. Wajah Rini ketakutan, dia seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu, aku menoleh ke belakang. Tapi anehnya tidak ada apa-apa di belakangku. Hanya ada senter menggantung di dahan pohon kopi. Nggak ada apa-apa kok. Astaga! Saat aku kembali membalikkan badan, kulihat wajah Rini rata semua. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mata, tubuhku bergetar kedinginan. Lalu terdengar suara gemericik air seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Bejo. Sebuah tangan yang terasa kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata.
karena sosok di hadapanku pastilah mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, kataku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasa kukunya yang panjang merayap ke atas kulitku. Selama berendam di sumur itu, aku terus saja diganggu oleh makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada suara teman-temanku yang seakan sedang mengobrol di pinggir sumur. Dan yang tak kalah mengerikan adalah aku mendengar kembali suara almarhum ibu yang menyuruhku untuk pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Sampai pagi tiba, aku berhasil berdiam diri di sumur itu. Abang Maman pun datang. Dia menyuruhku untuk keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum dia memberiku sebuah handuk. "Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang," ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. Bersambung.